Rizki yang barokah mah gampang, enak dimakannya, mudah dipakai sedekahnya. Hanya itu aset yang kita punya. Maka Khadijatul Kubro, ketika beliau meninggal dunia, Nabi sedih lantaran Siti Khadijah mapo bandanya habis dipakai berjuang. Di dalam buku ensiklopedi tentang Siti Khadijah ada kutipan kecil yang dikatakan Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya aku mati, kau gali kuburanku, kau ambil tulang-tulangku, kau susun jadikan jembatan untuk bisa melawan orang-orang kafir Quraisy. Ada perempuan orang sini kalau lakinya mau ngaji semuanya disiapin. Bang, ini kunci motornya. Bang, ini bakal beli bensinnya. Bang, ini bakal beli rokoknya. Bang, ini bakal ikut arisannya. Ada yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saya WA dengan Al Mukarram Bapak DKM Bang Haji Jalaluddin. Jam berapa saya naik? Jam 9 Kiai. Alhamdulillah sekarang udah jam 10 lewat seperepet. Lumayan nunggunya, mudah-mudahan ntar diganti. Apa ge yang diganti? Sebab Kiai mah berkah. Kiai mah megang mic doang ge gope, baru megang mic, apalagi kalau micnya ditelen tuh bisa 5 juta lebih. Lagian Kiai PA orang ada kerjaan, mic pakai ditelen. Jam segini biasanya waktunya rehat tuh Depok Bang. Makanya ntar kalau saya ceramah ada yang tidur, biarin, jangan diaru-aruin, antepin baik. Sebab kagak ada tidur yang paling nikmat kecuali lagi ngaji. Pantat nempel ke karpet, nemu tihang sama tembok, langsung mata otomatis nutup. Makanya kalau lagi ngaji ada yang tidur, biarin, jangan diaru-aruin, wajar itu mah. Tapi kalau penceramah lagi ngomong tidur, itu baru namanya kiai kurang tidur. Buseng di gua disebut kiai kurang ngajar. Sialan lu po. Baru saya kali ini disebut kiai kurang ajar beneran. Bagian gua mah disebut kiai kurang ajar guys. Yang penting mah gua ntar pulang di barokahan. La ilaha illallah. Ini ngapa ya? Hadroh, lu ngemilnya udah apa belum? Iya, udah apa belum? Mang Son, ya Mang Son luar biasa ini Son. Ya, masya Allah kita doain tukang Son biar masuk surga. Ame son-sonnya KB. Sebab tukang son doang yang disebut paling banyak kalau tahlil dia. Nabi mah sekali, sahabat disebut sekali, tukang son mah paling banyak. Summa ila arwahi khususon. Pokoknya tukang son kalau lagi tahlil dia yang paling banyak disebut. Makanya ilok lu kagak diome-omein ini mik apa son. Hadroh tadi gua dengar bassnya kayaknya kedeketan apa kegedean Mang Son itu coba. Jadi nggak terlalu gemak ting. Kalau emang kedeketan geseran micnya, jangan lu tempelin. Karena tadi bassnya kayaknya kedeketan. Saya guru hadroh, saya guru marawis, saya guru qasidah. Karena saya waktu mondok apalagi saya belajar. Jadi hadroh itu ada pukulan 4/4, 4/2, 3/4, ada 4/5. Tergantung mau al-banjari atau yang biasa. Tadi hadroh kayaknya bahasa kedekatan nggak tahu gimana itu, jadi gemak terlalu bem gitu. Kedua kalau lomba rada dikomplain dikit. Ikut lomba sekali lagi ke Kota Bekasi. Saya juri tiap tahun di Kota Bekasi. Laski, hadroh, marawis. Apalagi emak-emak Karangmaya, udah pada apa aja bisa kepegang ya. Qasidah yang kecil-kecil namanya marawis ya. Iya, di sini berarti udah tua, mak rawis. Di saya mah masih muda, empok rawis ya. Iya, yang alatnya banyak. Yang iya itu yang awu opak ada gemblong gitu, yang alatnya kecil-kecil ya iya gitu. Saya guru seni ya gitu, seneng aja sama seni. Kita boleh coba hadrohnya Mang Son, coba bassnya dikurangin, kayaknya terlalu gem banget gitu, jadi bahasa terlalu ngebar banget gitu, biasa diatur aja. Hadroh udah itu anonya. Ya, saya nggak berani komplain sebenarnya, nggak berani komplain karena ini tadi kata guru saya Bang Haji Jalal, ini hadroh punyanya musola, berarti kan orang dalam, kagak dibayar begitu. Ya berarti bebas, serahlah mau lu itu mah, lu mau main-main kagak pulang los baik itu mah.
Iya, sebab orang dalam, kecuali lo interlokal dari luar diundang, kagak main lu mah makan gaji buta berarti kalau begitu. Kita tes bahasa tadi, bas doang sih agak gem banget sih. Ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Sayyidi ya Muhammad. Ayo bang, angkatin rep. Ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Sayyidi ya Muhammad ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Sayyidi ya Muhammad. Bareng-bareng ya Nabi ya Muhammad Allah ya Rasul ya Muhammad Allah ya Habibi ya Muhammad ya Sayyidi ya Muhammad ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Terakhir, Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. sallu alaihi Pok, yang belah kanan belakang jelas nggak Pok? Ada di TV semua jelas. Alhamdulillah baru kali ini gue masuk TV. Dari dulu kepengen banget masuk TV, cuma takut kesetrum doang. Jelas Pok, jelas. Nggak, muka saya jelas. Iya jelas, ya udah aman. Belas sono jelas, orang kelihatan. Gede kotok mata lu kalau begitu. Orang kelihatan malah TV banyak begini. Jamaah Majlis Isra wal Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini momennya kita memperingati Isra wal Mi'raj. Sebenarnya ini acara bid'ah. Biasanya orang bikin Isra Mi'raj bulan Rejab, ini bikin Isra Mi'raj bulan Sa'ban. Iya lagi. Kagak disautin. Iya, biasanya Isra Mi'raj tanggal 1 sampai tanggal 27, mentok paling mentok 28. Alhamdulillah udah bulan Roah. Orang dulu kan Sa'ban nyebutnya bulan Roah. Iya, masih bikin acara Isra wal Mi'raj. Lantaran ini DKM, guru saya paham dia soal harga. Kalau bikin Isra Mi'raj di bulan Rejab, harga kiai 50% gak bisa nego.
Tapi kalau bulan Sya'ban di bawah rata-rata 50% harganya. Makanya bikin acara Isra Mi'raj mah ampe mau puasa masih judulnya Tawakufan wa Isra Mi'raj. Apalagi emak-emak kalau acara beginian udah paling banyak lapak dia. Inilah pinternya wanita terkuat sealam dunia nih dia orang. Kalau acara bapak-bapak pasti dia ngikut bahkan lapaknya lebaran dia. Kanan, tengah, bawah dia semua punyanya. Kita orang laki disempelin di musola semua sama di rumah tuan rumah itu. Giliran acara emak-emak jago kalau bapak boleh ngikut. Ayo acara ibu-ibu mau kemana pak? Mau muludan, mau Isra Mi'raj, papa ikut? Hai, tidak bisa. Acara ibu-ibu mah bapak-bapak orang boleh ngikut pisan, tapi acara bapak-bapak kok lu dikasih lapak paling banyak. Makanya kalau saya ngelihat perempuan malam ini paling banyak hadir, kagak pantas perempuan ada di neraka. Pantesnya perempuan mah adanya di sorga. Makanya jangan lama-lama. Iya jangan lama-lama, buruan biar kita orang laki jonjon begitu. Jangan lu mah kepo, kalau laki pergi mana bang begitu. Sebab ini momen yang sangat luar biasa. Di bulan Sya'ban ini kita masih memperingati Isra wal Mi'raj. Apa Mang? Udah bagian Mang? Kopi aja bawa kemari. Ngiri saya mah sesajen di dalam banyak banget. Di meja kiai mah tebang air doang sama larutan. Allahu Akbar. Iya, gua mau makan durian, gua mau ceramah. Ya, kopi saya di mana Mang? Kopi saya aja Mang, bawa kemari kopi, nggak apa-apa. Iya, iya di Tangerang mah begini kali ya. Kalau ada tamu tebang air doang. Orang ada rebusan, orang ada kue ini. Tinggal kopi aja kopi Bu Marida. Saya mah orang Keranggan kudu ngopi soalnya. Iya, kopi mah angkut aja sini. Kopi di manakah kini? Bawalah kemari. Saya pengen ngopi. Nyawer asik. Orang ada yang nyawer pisan. Oh iya. Alhamdulillah. Maka saya meresep kalau ngaji daerah Subang, Karawang kok bang. Oh di Subang di Karawang mah daerah Sunda kita asal kiai baru doang intro ge. Hehehe tarik kiai gitu. Langsung itu nyawer cepet gocap begitu. Alhamdulillah pulang ya mobil penuh. Beras, ikan nila, jagung apa aja tahu nih ntar pulang dari sini. Iya. Ini acara luar biasa. Yang pertama jauh saya kagak bakalan dulu ngebahas Isra Mi'raj. Yang saya mau bahas dikit awalan begini karena di dalam banyak masyayikh, banyak ulama, banyak kiai. Kalau saya makan bukan kiai, baru bau-bau kiai. Asal jangan kiai bau. Iya baru bau-bau kiai bang, di dalam mah kiai beneran. Kalau saya mah baru bau-bau kiai, pakai udang, pakai gamis, ini mah karena lagi dinas aja begini. Kalau udah selesai mah kerjaannya udah saya lepas semuanya. Bau-bau kiai, asal jangan kiai bau. Makanya luar biasa. Dari bulan Rejab sampai bulan Sya'ban ini doa jangan sampai putus kita baca yang dibagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apal semua doanya pasti. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terus saja lu gegaras ke situ. Yang dua Rejab dia dua pakai situ. Gimana Pak? Bang? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dana wa hasil maqasidana. Allahumma lah udahlah. Udah bagian. Jangan Pak Malik punya saya mah nggak boleh. Sini udah bagian. Udah pusing dengan aduh ada ya gua mah. Udah bagian Bang ini udah ini cukup. Terusin adem saya yang ini soalnya. Allah sampai mana gua tadi? Sampai kopi. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dana wa hasil. Sekarang saya mau nanya, itu doa sampai sekarang masih dibaca apa kagak? Jangan bohong, kalau bohong awas loh.
Jarang itu, kadang mah udah kelewat tuh baca doa itu. Makanya kalau ngedoa mah kudu bayang minum pil KB. Pil KB tahu? Pil KB, mang ehonya turunin. Pil KB itu, nah sip. Pil KB itu, pil KB kan banyak tuh pilnya, atasnya ada panahnya dia. Sekali dia lupa tuh, lupa minum pasti jadi. Itu namanya pil KB, Bang. Tapi kalau pilkada udah jadi terus lupa. Itu namanya pilkada. Kalau pil KB mah lupa terus jadi, kalau pilkada mah udah jadi. Enggak, dulu pelan amat nyautnya ini. Lah jangan takut lah, setengah hati banget nyautnya. Kalau pil KB lupa terus jadi, kalau pilkada udah jadi. Begitu dong coy. Jangan setengah hati nyautnya. Iya. Kalau pil KB begitu, beda sama pilkada. Duduk Neng Sari, jangan pulang pergi aja. Gue puyeng lagi nyari duit, duduk sana. Ya. Ya. Suka kagok kalau lagi ceramah ada yang bolak balik, duduk. Yati, Saroh, duduk geseran. Toh anak lu nih toh, tetein ngapa? Dah duduk anteng ya sayang ya. Ya, duduk. Ini Ustadz lagi nyari duit dulu, diam duduk biar anteng. Mana ada kiai kalau manggung kagak dibayar dia mau ogah. Mendingan ngurusin orang mati saya. Iya, ngurusin orang mati mah lumayan, kagak rewel, gampang diatur. Lah iya. Lah semenjak corona saya diangkat jadi amil termuda sekecamatan. Sebab amil-amil tukang mandiin mati semua. Waktu corona, iya, corona, kopi, rokoknya mana begitu. Iya. Makanya resepan ngurusin orang mati daripada ngurusin orang hidup, ribet ngurusin orang hidup mah. Ngurusin orang mati mah anteng, asal ditaruh di tempat pemandian dia diem dia. Iya, kita siram mukanya kagak batuk, kagak apa. Andai dia batuk, buseng gue gedik pakai gayung. Bukan apa-apa bang, terkejut. Kirain udah mati pok, kagak taunya praktek memandikan. Ngomong dong, saya bilang dari awal, atau begitu makan palanya gue ikat. 2 menit lagi. Terserah, kayak ikut patungan aja lu. Gua tahu asal ada anak muda dari musola ke rumah, jendela sama pintu nutup rapet banget. Bocah lagi main kuat dipanggil sini tong, ntar kalau nanya emak bilangin emak kagak ada. Panitia nyampe kan, assalamualaikum, salam, mak lu ada lah, kata emak kagak ada. Jadi mak lu ada lah, ada orangnya di mari, bungkus. Makanya tuh doa jangan bosen kita baca, apalagi yang punya urusan mah arba'ina yauman, jangan prek tuh baca doa. Apalagi kita bentar lagi mau ngadepin nisfu Sa'ban, buku amal kita setahun mau disetorin ame Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tasbih zikir yasin 3 kali ya Allah. Bentar lagi malam Selasa apa malam apa itu nisfu? Malam Selasa. Di sini malam Selasa, di sini puasanya hari apa? Aduh Yati lu kalau nyaut. Iya. Bentar lagi tinggal ngitung. Makanya doanya jangan merek. Itu isinya barik lana, banyak proyeknya. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahin umur saya, mudah-mudahan nyampe ame bulan suci Ramadan besok. Udah berapa orang tetangga kita yang sekarang udah pada meninggal? Banyak apa kagak? Banyak udah. Ada yang sakit udah lama sampai karang kagak mati-mati. Ada yang kagak pakai sakit lagi ujuk-ujuk mati. Iya. Zohor masih kongkoh sama kita, tahu-tahu asar mati. Asar masih ngopi kongkoh sama kita, tahu-tahu maghrib mati. Maghrib mati, isya kongkoh. Lah kan berarti memedi itu. Lah orang maghrib mati isya ngobrol. Iya, makanya di Keranggan mah, di kampung saya itu Keranggan bu. Keranggan itu kota Bekasi. Keranggan, daerah santet teluh terbaik se-Indonesia. Keranggan, siapa yang tahu Keranggan? Ayo. Iya, beda sama Bogor. Kalau Bogor mah Karanggan. Kalau Karanggan Gunung Putri, Bogor. Kalau saya mah Bekasi, Keranggan. Kalau karak mah buat rendang, karak. Kalau saya mah kerak. Ngomong monyet gua hajar lu po. Kenceng banget dia ngomong. Kalau Bekasi, makanya mertua saya dari Tasik tuh nyasar terus ke Gunung Putri, dan dia bacanya mirip Keranggan sama Karanggan.
beda kerak sama karangan. Makanya saya kenapa minta kopi, sebab saya mah kudu ngopi pahit, kalau kagak ngopi suka ngomong sendiri. Iya, sia saha aing maung ai sia ucing gitu. Makanya kudu ngopi kudu ngopi pahit. Iya iya Pok, Bang, halo, terus ini sampai jam 11 ya, siap. Jam 12 siap. Belum pernah ngelihat penceramah mati di panggung, belum. Gua heran orang mari empannya apaan. Iya, Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkahin umur saya. Umur kita kan makin kemari bukan nambah, pada hakikatnya ngurangin. Udah ditaker ame Allah semuanya. Mang Asep umurnya 60 kurang 2 minggu. Mang Zainuddin umurnya 53 tahun kurang 2 bulan. Udah ditaker, udah dibagi ame Allah. Umur itu tidak akan bertambah, pada hakikatnya justru semakin berkurang dari takaran yang Allah kasih bakal kita. Yang meninggal udah banyak. Makanya kalau di saya meresep, kalau ada yang meninggal asa udah ngajiin tahlil nuju ari ge pakaian bekas orang mati dikasihkan sama ustad. Iya, baju apa ge. Makanya di saya mah banyak ustad yang dijungjurigan. Iya, dijungjurigan, dimemediin gitu. Kalau orang pakai baju orang mati, banyak di saya mah ustad dijungjurikan. Sama di sini ge banyak ustad jujur. Astagfirullahaladzim. Lu ngapa jadi ustad juring? Sarah, gue menanya, di sini kalau ada yang mati tahlil nggak nih? Berarti hebat orang sini mah nyeng tahlil teh nyeng mati. Di saya mah nyeng tahlil teh nyeng hidup. Pantes lu nyebut ustad jurig ge. Kan saya nanya, di sini kalau ada yang mati tahlil berarti hebat orang sini mah pas ecam nyeng tahlil teh nyeng mati. Di Keranggan mah nyeng tahlil teh nyeng hidup. Dan nyeng tahlil mah udah kagak bisa, yang mati mah gak bisa tahlil po. Gua mah ngeri itu kalau nyeng mati masih tahlil. Bagaimana tahlilnya Odah? Aduh, ya Allah, gua mah baru tahu ini di kampung ini ternyata yang tahlil orang mati. Aduh, jamaah lah. Iya, makanya mudah-mudahan umur kita nyampe, Pok. Kalau besok nyampe jangan disia-siakan. Makanya kalau orang sini ada yang ulang tahun nih, tim hadroh, lu jangan salah lagu. Kadang banyak yang ulang tahun nyanyinya lagunya bid'ah. Panjang umurnya, dari mana? Yang bener mah yang soheh lagunya. Habis umurnya, tinggal sisanya, tinggal sakitnya, tinggal repotnya, tinggal matinya di mana aja dan kapan aja, lagi apa aja. Tiup lilinnya mati ya, lilin maksudnya. Besok kita praktekin dah Pok, Bang. Kalau ada yang ulang tahun begitu nyanyinya, habis umurnya. Sama yakin itu diusir sama yang penyuruh. Lu nyumpain anak gua mati, pergi lo. Lah emang begitu aslinya. Lah umur mah kagak, cuman kan permasalahannya hadirin wal hadirat, umur itu kan misteri. Orang yang mau mati nggak ada WA dari malaikat, nggak ada. Mati itu adalah sebuah rahasia ilahi. Sebagaimana perasaanmu malam ini terhadap suamimu. Kau ngaji tiap malam, tiap hari lu ngaji, tapi perasaan lu sama laki masih begitu aja. Pak. Makanya perempuan mah kagak usah hadir ngaji ge, pahalanya udah banyak banget. Banyak perempuan mah tebang duduk doang ge, dia ngurusin laki doang ge, pahalanya udah banyak banget. Jangankan ngaji, pom-pom mah nyuci aja, nyuci di dalam kitab Qurratul Uyun bab rumah tangga. Perempuan tebang nyuciin baju laki, diperes, digosok, disikat, dibilas, direndam pakai molto, dijemur, ditambang, air masih netes, selama itu dosa empok dihapus sama Allah. Itu baru nyuci. Cuma kan masalahnya pakai mesin. Gue mau nanya, dari mana lu netesnya tuh air? Kagak netes lah, orang diangkat udah kering. Makanya yang pada pakai mesin cuci jual, pakai DP umroh. Lihat nyak kita, babak kita dulu, emang nyak kita dulu pakai mesin ora, agak pakai bakul SCTP. Tahu bakul SCTP, satu untuk semua. Iya, dia beras di situ, piring kotor di situ, baju kotor di situ. Dulu makan sabunnya memang sejenis, sabun hijau batangan.
di belah tiga lah. Iya pergi ke kali, kita lagi bocah di teng-teng sama nyak kita ngikut nyuci baju babak kita di atas batu gede, digebot sama dia, baju baru 2 hari sobek KB. Orang digebotin ke situ kagak pakai penggelesan. Nah iya beres nyuci baju, nyuci beras, nyuci pakai segala macam, kita belum mandi dipandiin sama nyak kita, sabunnya sama sabun hijau, kagak bawa anduk, dijemur di bawah matahari, udah kering gatal digaruk ngebul KB. Mau orang tua dulu mah berkah, pulang dia bawa bakul tuh air netes aja sampai rumah, apa gimana kagak berkah. Lampo gimana mau netes po lah, komo yang setabung mah basah kotor najis apa macam di situ, diangkat dia udah kering, di mana tetesan air dari baju suami? Tentunya tidak ada, makanya jual mesin cuci. Saya 15 tahun rumah tangga nggak tahu mesin cuci, bukan kagak kebeli nih, ntar pulang nih dari sini kebeli saya. Jangankan 2 tabung, yang setabung gue beli, yang setabung yang kagak ada mesinnya, tabungnya doang agak ada. 15 tahun istri saya orang Tasik, alumni, dinikahin sama kiai, gue nurut aja, gue tahu-tahu beres sudah. Baju bekas ceramah bekas apa kasihkan ke bini, langsung dia mah di ini dibawa ke laundry. Hah? Sarwa kene coba so tau lu Saro. Tak dulu gua kagak terima lu ngomong begitu. Sama keneh dari mana? Halo, hari gini ngaku orang kaya nyuci masih pakai mesin cuci, laundry dong. Jangan kiloan, satuan, yang 15.000 dapat plastik sama gantungan. Beda itu, bersama aja lu kagak nerima bagian lu. Gue mah diundang lagi, hayu ora piraku lah. Nah iya, nyuci doang nyak nyuci doang, nyuci. Makanya pantar malam nih lihat baju bapak lepas semua pasti, buka baju lu bang, gue mau rendem. Nyuci doang. Makanya umur mah nggak bisa ditebak, sehat nggak bisa ditebak. Makanya tak sama Allah, mudah-mudahan wabalikna Ramadan, umur kita sampai ame bulan suci Ramadan. Ya namanya kehidupan makan kagak sama, begitu kata lagunya ge, hidup penuh liku-liku, ada suka. Nyanyi, jangan pura-pura solehah, nyanyi. Ayo jemaah mah gimana kiai, ayo kiai, lu ngikut ayo nyanyi. Jangan so solehah, gua kagak resep, nyanyi ayo. Kagak ada yang larang ini, kiai ge kagak ngelarang, ayo. Ayo, hidup penuh ada suka. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Anjay, ampus. Lah jangan so soleha, gua kagak resep. Lah iya, lah hidup mah pakai seni po, kagak pakai seni mah kagak indah. Hadroh ge kalau ada seninya kagak indah. Empo ge main qasidah kalau kagak ada seni emang enak, orang enak pisan. Lah iya main qasidah kagak pakai seni lah kagak karuan, cemplak bunting tinggal, cemplak bunting tinggal kan begitu. Cemplak bunting tinggal, cemplak bunting tinggal lah. Lah kagak enak. Hidup pak kudu pakai seni, Bos. Baca salawat empok kagak pakai seni kagak enak. Qori tadi guru saya, qori itu kalau kagak pakai seni, sunni Quran kagak enak, ada seninya. Salawat kalau kagak pakai seni empok kayak orang ngambek. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah. Ada seni. Udah jangan pakai diaru-aruin, udah bebas kiai mah mau bagaimana ge. Saya mah ceramah nggak mau dalam-dalam sebab saya tahu ini kan yang hadir rupa-rupa jenis ini. Ada yang ngajinya ahli mingguan, ada yang ngajinya ahli bulanan, ada. Dia mah ngaji sebulan sekali doang udah. Diajak mingguan teh ogah dia mah. Ada yang paling hebat ahli tahunan. Dia mah kalau ngaji setahun 2 kali, pembukaan sama penutupan. Ada. Makanya biarin. Apapun pengajian Anda tetap minumnya larutan cap kaki 3, meredakan panas dalam, baik diminum saat buka maupun saat sahur. Larutan cap kaki 3 PT Sinde. Nah, no di Tambun. Terus bang Pak, terus bagian Pak, emang mama ditaruh di depan modelnya kagak ada lumah kagak rame Pok. Iya makanya kita sabarin aja udah Pak, bini bawel begini sabar aja udah lah. Iya emang untungnya banyak perempuan mah, rumah beres ada dia, masakan enak dia, bocah diberesin dicebokin diganti sama dia.
Yang ngajak berantem duluan lu, enak aja dia emang yang ngajak ribut duluan dia. Makanya Pok, mudah-mudahan sisa umur kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Allahumma barik lana fi ahlina. Ya Allah, berkahin keluarga saya. Besok pas Ramadan jangan pada susah diajak puasanya. Ini kadang banyak tipe. Ada yang bininya puasa, lakinya kagak. Ada yang lakinya puasa, bininya kagak, karena dia mah datang bulan. Pok kalau datang bulan jangan jajan sembarangan. Kita kan laki imannya tipis. Lah iya, perempuan datang bulan nyeduh Indomie di dapur. Lah kan wanginya sampai ke ruang tamu. Laki sampai nanya, "Mama tidak puasa?" "Tidak." "Kenapa, Mah?" "Datang bulan, Papa ikut." Begitu. Kan jadi gembrung galendo, lakinya burung, pamajikan anak gelo. Sarwana. Ayah orang Sunda di dia ayah. Tuh, orang Sunda ayah. Oh ayah. Orang Sunda ayah bener. Ayah pangapunten nengkene saiki wong Jawa ana ora? Ngana, Jawane pundi, Pak? Wes. Jadi kula ceramane nganggo Jawi, Sunda atau Betawi? Pangapunten. Inilah kerasnya orang Betawi. Orang Betawi jangankan kalah, seri aja ogah. Orang Betawi dia doang yang paling berani masukin akar kelapa ke dalam toples. Betawi dilawan. Itu baru akar kelapa, belum yang lain akarnya dimasukin. Cuman orang Betawi yang laguannya begitu, kalengnya gongguan pas dibuka rengginang. Hah, watitir wadede waah, watir deh ah. Makanya saya males makan biskuit gongguan, Pok, kagak ada lakinya. Iya, kata gue mah itu biskuit janda. Pernah lihat nggak Pak lakinya pulang yang di gongguan? Nggak pernah. Dari dulu mak anak. Kapan bapaknya pulang? Nggak ada. Maksudnya saya kepo, saya cari, ketemu di Kaleng Monde. Ada tuh pakai topi gede megang drum band, itu lakinya yang ada di Kaleng Gongguan. Makanya dia nggak pulang, dia kawin lagi, bininya ditaruh di Kaleng Nisin. Kan ada perempuan cakep banget masih muda naik sepeda ontel tuh, itu bini mudanya. Itulah cerita biskuit, nggak ada sambungan sama Isra wal Mi'raj. Ini Bang Haji Jalan salah ngundang. Udahnya mah kiai, ini mah orang PA sudah ceramah. Ya, iya, saya mah bukan ahli ceramah, saya mah tukang haji, tukang umroh, usaha saya mah. Iya, saya mah ini mah karena lagi butuh aja baru pulang kemarin. Ya udah habis-habisan, gua terima aja dah daripada kagak, ya dah. Halo, jamaah. Allahumma barik lana fi ahlina. Makanya kita lihat besok pas Ramadan banyak fenomena dahsyat yang sangat luar biasa. Awal tanggal 1 grebeg, azan Isya belum bunyi, sejadah nyampe semua ke musola. Udah ditanda-tandain, yang deket tihang, deket jendela, deket AC, kipas angin. Azan Isya udah belum bunyi, tar aja seminggu lagi mau lebaran, muntaber. Iya tahu muntaber, mundur tanpa berita. Hilang kabeh sama sejadah-sejadahnya. Udah tinggal imam doang, tihang sama Bilal sama makmum itu gara ada budek dikit. Udah gitu orang Sunda lagi dikiranya ngajak berantem merentu Bilal. Berama Bilal cuman baca Bilal doang. Padlaminallahi ta'ala wa ni'mah. Disautin sama dia, kadieu sia wa ni'mah, begitu. Lah ujungnya mah kagak terawih itu malam, berantem dia. Nah, orang rada kurang kurang denger. Makanya jangan aneh, hidup bah kudu enjoy time, nikmati kehidupanmu walaupun masalahmu bertumpuk di atas kepala. Gua malu, perasaan lu dalam banget itu. Iya. Makanya Bang, jadi laki mah jangan kepo dah, biarin dia maunya pergi mana. Jangan cukup saya yang jadi korban, cukup. Jangan, kalau sekali abang nanya bini dia kagak nyaut, pindah ke pos ronda. Bawa gapleh sama sarung. Jangan sekali-kali Anda kepo, ngapa sih Mas hari ini Papa tidak mendengar suara lembutmu, tapi dia masih manyun aja. Pindah Pak ke pos ronda, lu bawa tikar pandan sekalian sama kain putih, lu gulung sendiri di situ. Jangan dah Bang, jangan dikepoin. Sekali kita ngepoin bini, dia kalau udah ngomong Bang sejam kagak pakai napas. Udah saya doang korbannya, pegel saya. Dia kalau udah ngomong sejam Bang, diseng deh. Ngomong apa Mah kalau ada masalah, jangan diem baik. Emangnya Mama patung? Bapak kan dari tadi nanya, dari kemarin Papa nanya, Papa nggak jawab.
Kalau udah nyaut bang, perih kuping. Apalagi kalau udah bodoh, buseng deh, udah rame deh tuh. Bodoh, gue mah capek bang, hidup sama lu dari dulu blangsak aja, kagak ada senang-senangnya. Mana no mantan gue mah jadi lurah, jadi camat, rumahnya ge hedon, mobilnya ge bagus. Kemarin gue lihat di musola bininya pakai emas dari jempol sampai kelingking ada KB. Lu mah mana gak pernah ngebeliin gue emas, kalinya lu ngebeliin emas setengah gram, lu jual, lu pinjem kagak, lu pulang lagi sampai Karang. Karang mah bang, kalau lu mau minta cerai dah, gue ge kagak demen ini. Dulu kan kita karena dijodohin sama bapak gue, Karang udah mati, kalau mudahan ayo udahan begitu. Lah anaknya sampai nyaut Al-Fatihah. Nggak sejam itu ngomong, agak pakai napas. Pak, yang sabar pok. Nih dengerin, liatin muka laki nih malam ini. Suami mah pok sampai kapan dia nanggung dosa istri. Tapi kalau istri nggak bakalan nanggung dosa suami sampai kapanpun. Suami menanggung dosa istri, istri kagak sholat yang dosa lakinya, istri buka aurat yang dosa lakinya, istri kagak ngaji yang dosa lakinya, istri nyolong manggah tetangga yang dosa lakinya. Suami nanggung dosa istri, tapi istri tidak akan menanggung dosa suami. Maka tolong kepada para istri, berikan kami laki-laki waktu yang sebebas-bebasnya. Jangan kepo. Lah iya po, makanya bang kalau punya bini bawel tenang, tanya sama orang Keranggan, minta jampenya asal lu mau puasa 40 hari minum air bening doang. Lah saya di Keranggan, saya di pesantrenin pak. Tadi barusan ngobrol sama kiai, kebetulan kenal sama kiai saya, Kiai Noval. Itu senior saya, beliau roi saya dulu waktu di pondok. Saya kalau dulu kagak di pesantrenin, jadi saya dukun. Nah jadi saya dukun. Saking aja saya di pesantrenin. Tebang perempuan model begini bang, tinggal lihat fotonya doang. Fotonya lu tatap, jangan ngedip. Jampe si maing si mamaung, maung sin ka aing ge sarua sin ka maung diuk aing ge diuk, mong nangtung aing ge nangtung, mong hudang aing ge hudang, mong lumpat aing ge lumpat, aing sieun digegel ku maung. Si jambrong aing di kolong, si jabrik aing di pipir, kadarieu. Nah, iya. Nu aya dina luhureun takar rambutan monyet, nu aya dina jero cai keuyeub, kedebong kraras abong lu kagak waras, kedebong daun jati abong lu kagak mati lu mati begitu bang. Jampe lah Pak Kiai emangnya dia doang gitu kan, kita ge punya laki rewel banget. Lu jadi perempuan jangan pendek pikiran po, laki bawel galak jangan takut. No lihat singkong kalau dibawa ke Bandung dikasih ragi jadi tape. Laki segalak apapun lagi tidur taruh ragi, tutupin pakai spray, tungguin besok pagi. Maaf ya bang, malam ini jangan tidur di rumah dulu, masalahnya dia udah beli ragi. Gua ngeri lu pada jadi tape malam ini. Habis saya jadi kepan kudu adil. Ya Allah susah. Barik lana, doa ma doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa mah iya, tapi kudu ade usaha. Makanya anak-anak yang udah pada ngaji, dukung, support bocah ngaji teh. Kesian saya lihat ustadz-ustadz TPA, ya Allah pada kurus banget. Lah iya, lah orang ngaji udah 2 tahun bayaran nunggak mulu nunggak. Agak bayaran amit-amit gua mah. Lah iya po, ngaji bocah TPA perhatiin, ini mah kadang bocah ngaji ke TPA kagak dianterin sama bapaknya. Dianterin kagak sama emaknya. Makanya bocah mah ya Allah po, asal empo tahu dia kadang baru nyampe majlis berak di situ. Kita gurunya yang nyebokin, ampun lu mah kagak tahu-taunya po. Kadang bocah ngaji TPA kagak diperhatiin pisan, tas yang itu isinya orang ada, ikro kagak bawa, pugu baru ikro 1 atau ikronya pada coplok semua, tinggal ikro 6 doang. Bocah ngaji kan udah tua mah empok rasa ngaji teh susah, iya apa kagak? Makanya udah tua mama kagak wajib ngerti, wajibnya ge ngaji. Udah tua mah kagak wajib ngerti, udah tua mah yang penting mah ngaji. Mau ngerti kek, mau kagak kek, mau denger kek, mau kagak kek, mau lihat kek, mau kagak kek, yang penting ngaji. Udah tua mah kan update-nya lama, beda sama yang muda. Itu dia, udah tua mah lama, update-annya lama. Kalau yang muda mah kan cepet. Makanya sama saya pisah-pisahin yang tua mah.
lama yang tua mah paham denger lah kagak, berarti kan aneh orang tapi kagak denger tapi nyahut kan gitu. Nah, iya lama nenek-nenek mah lama, saya pisahin di rumah yang ngaji nenek-nenek Fatihah sampai karang kagak lulus baca mak siratal sitalal mak siratal sitalal begitu sampai karang kagak lulus goiril mak goiril yang bawah mak goiril gurawil nah, apa tuh yang ngegurawil. Iya, makanya jangan kebanyakan alasan. Hidup gue mau udah tua, Ustad. Udah tua mah atuh ngaji ge kagak paham. Bagian mak duduk aja di majelis taklim mak, itu tandanya kiamat kagak jadi hari Rebo. Lah emang dari dulu ge kiamat tuh Jumat. Nah, nggak jadi. Maka kalau ada nenek-nenek udah masuk duluan, kunciin pintu. Makin lama dia di dalam majelis, makin lama tuh kiamat dianya tahu hidup apa kagak. Iya, di saya maka saya bisa-bisain bang yang tua-tua hari Jumat habis asar tuh umur yang 70. Iya, saya pisahin. Sebab kalau disatuin ketinggalan pelajaran. Nah, kalau yang masih muda nih 40, 50 dah, paling tinggi 60 dah tuh saya masukin. Itu golongan hari Sabtu. Hari Sabtu habis johor. Nah, ternyata setahun berjalan lebih kompak yang nenek-nenek. Nenek-nenek mah kalau ada kotak amal nih dia mah malu kalau nggak sedekah. Pasti cuman jeleknya dia bagaimana yang pertama. Kalau yang pertama 1000. Pertama 1000 nih, ya terus lu berapa 1000 ya gua ge 1000. Katanya yang ketiga ya gua bawa 2000 kembalian. Katanya yang keempat gua lupa kagak bawa duit, mana kembalian tadi mak nginjem begitu. Makanya kotak amal yang itu mah kagak dibuka, kagak itu mah kagak. Saya tahu isinya berapa orang yang ngaji itulah jumlahnya. 15 orang berarti 15.000 lah, rokok kan 35.500 tekor. Tekor. Makanya kudu sabar, saya paling resep ngajarin nenek-nenek, gampang dia mah, gampang udahannya. Asal udah pusing ya udah. Nah iya, hanya dia yang berani menolak pikun sampai sekarang. Nah iya, itu ngaji sampai sendalnya kipak. Tahu nggak kipak orang Tangerang? Kalau kata orang Keranggan mah kipak beda sebelah, kanan hijau kiri merah. Kan dia mah kalau pulang pengen hijau dua-duanya. Iya kan Ustadz, sendal emak mana yang hijau dua-duanya? Lah emak kan tadi emak sendalnya beda. Ih emak mah belum pikun tuh begitu. Daripada dia ngambek besok kagak ngaji, gua tebok duit tadi beliin sendal 15.000. Lah udah hari itu gua kagak ngerokok pisan, untungnya ketolong sama yang ngaji Sabtu itu. Nah sedih dah jadi ustad mah. Makanya jangan suka diaru-aruin acara beginian teh. Gua kadang suka gedeg di Keranggan mah kiai masih banyak yang kagak make beginian beneran. Iya banyak di saya mah RCTI rombongan celana tinggi banyak. Maka kata saya jangan diaru-aruin. Rajaban kagak ada dari sonohnya, muludan kagak ada dari sonohnya, tahlil kagak ada dari sonohnya. Udah jangan pakai diomong, bukan ini yang kagak ada dari sonohnya, situ yang belum ke sono. Lah saya belum pernah lihat situ ada di mana. Jangan pakai diaru-aruin. Kita baca Fatihah diomongin sama dia. Kapan katanya di sini, makanya di Al-Tipak ngaji dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Ya ilok mau diganti Al-Baqarah. Lah kapan naiknya guru? Kita doain guru kita yang di dalam biar sehat. Al-Baqarah 2 kali aja baca Al-Baqarah lah bubar murid. Lah udah itu saya ngajar di Jakarta Timur, itu saya ngajar di kantor wali kota, saya ngajar masih waktu itu sampai ada yang debat sama saya, Ustadz emang itu doa buat orang yang meninggal nyampe? Saya kata nyampe. Apa dalilnya? Kagak usah pakai dalil. Gue mah kalau ngeluarin dalil aslam lambung naik. Kagak usah. Sekarang mah gini aja, saya ngirim Fatihah malam Jumat. Kalau emang itu Fatihah saya kagak nyampe, Jumat subuh pulang dong. Lah iya kan kagak ada yang pulang sampai sekarang. Kita kan ngirimnya malam Jumat. Kalau emang tuh Fatihah kagak nyampe, Jumat subuh dia pulang. Assalamualaikum, salam. Siapa di luar? Al-Fatihah. Udah jangan ngirim lagi karena yang kemarin dia kagak nyampe. Buktinya pas kita ngedoain mah situ mah bapaknya masih ada, udah mati Kiai. Oke, saya doa situ amin ya. Oke, sepakat ya, sepakat. Ya Allah, siksa mak bapaknya ini si Pulan ya Allah. Sempitkan kuburnya ya Allah. Baru begitu dia langsung marah. Lah kok katanya ngedoa jelek banget tuh. Situ yakin. Doa jelek aja itu yakin nyampe ke almarhum sama almarhumah. Apalagi doanya cakep. Itu ge doa cakep ge kagak boleh. Cakep kagak boleh. Doa mah kudu yang alus-alus, itu ge kagak boleh yang alus ge. Alus udah kayak iya alus begitu. Makanya nggak usah pakai dalil bang, yang begituan mah antepin, jangan diaru-aruin bagian baik lah.
Biarin aja, ini mah proyek kiai. Kiai kalau kagak ada maulid, kagak ada rajaban, dari mana setoran? Dari mana? Nggak ada. Udah bagian jangan diomong-omong, udah biarin. Yang penting mah kita minta berkah keluarga kita, insya. Makanya kalau ada anak ngaji, dukung po, support anak-anak kita. Tuh, biar besok puasa gampang diajak ibadah. Kemudian kata Nabi, doa yang kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi rizkina. Ya Allah, berkahin rezeki kami. Siapapun donaturnya malam ini, mudah-mudahan diganti hartanya sama Allah Subhanahu wa taala. Said. Ngobrol aja lu. Gua lagi nyari duit, diem. Herman, jangan diajak kongkoh, diem dulu. Makanan emang udah habis. Jangan bercanda. Asep, duduknya sing bener. Sok calik nah bener. Sok duduk biar bener. Nurdin, madepnya kemari. Anak siapa tau gue sebut namanya bener apa kagak sih? Jangan kongko bae. Diem. Jangan cetom bae, diem. Diem, gue lagi nyari duit. Ontong. Lo kalau mau pulang sana. Pulang. Gue udah lama kagak nelan bocah, diem. Iya. Dah, Said, diem. Udah anteng id, udah. Terus ini minta berkah rizki kita. Makanya jangan pelit soal beginian mah. Ya royal aja, royal. Nanti juga diganti sama Allah. Pok, saya mau nanya, ada emas 20 kilo empok mati ke bawah apa kagak? Ada emas 20 kilo empok mati ke bawah kagak? Kagak, sebab itu mah punya toko. Kebetulan rumah kita sebelahannya toko emas. Gua agak percaya saya orang sini punya emas 20 kilo. Alah, pretai ledig. Mual ayah. Kagak percaya, po. Bini kita kagak sampai segitu. Kagak. Mual ada yang ke bawah, po. Tuh, ada duit 100.000, empok sedekahin bakal Isra Mi'raj 10.000. Sisanya berapa? 90. Itu kata matematika, tapi kata Allah yang nyisa bukan 90, yang 10. Dan yang 90 mah habis udah dipakai beli bedak, beli sayuran, bayar utang, bayar kompor. Lah iya, bayar Magicom. Kita kan kalau ada pengajian, ada yang demo, mama kan ngambil mulu, Bang. Lah karangnya saya tahu kerudung yang lunas sama yang belum lunas. Tahu saya, ibu-ibu kalau kerudungnya belum lunas makanya dia miring. Jangan dilempengin, po. Miring lah. Sok, sejak kapan bapak-bapak pada seragam? Cuman 2 kalau seragam. 1 panitia, 2 tim hadroh. Yang hadir mah bebas pakaiannya, tapi emak-emak busut. Seragam dari ujung pala sampai ujung kaki. Senin hijau, Selasa merah, Rebo kuning, Kemis kehabisan pakaian. Seragamnya banyak, po, perempuan mah. Makanya berkah rizki kita nggak bakal ada yang dibawa. Tidak ada bisnis dan akad, tidak ada jual beli yang sangat menguntungkan kecuali kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan apa yang udah kita keluarin tadi barusan diganti sama Allah. Ini mah khusus yang 10.000 ke atas. Yang 2.000 mah maaf ya. Iya, nggak ada yang tahu itu mah, po. Banda sebanyak apapun ketika kita mati ke bawah apa kagak? Kagak. Empok mati dibukain sama tukang mandiin, cincin, gelang, kalung, kanting dikasihkan sama laki kita, disimpan di kotak, di lemari, di kamar pribadi. Nggak ke bawah, po. Nggak ke bawah. Empok mah cuman pakai 2 helai kain kafan. Kita mah laki-laki nyimpen emas empok. Makanya saya ngasih tahu, sebelum itu disimpan, ntar pulang dari sini kalau udah mulai batuk, jual gelang. Batuk nyesek, jual gelang. Iya gitu. Asma kambuh, jual cincin daripada diambil. Nah, iya, nggak ada. Nggak ada, po. Nggak ada yang ke bawah, nggak ada. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, berbandi cahaya, tetapi kali ini di dalam gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman terputuslah. Jangan pura-pura loh, ya. Terbujurlah sendirian, terus diri terbungkus. Alah, udah jadi bangke mas apa yang doyan?
Kagak ada. Maaf, kita orang laki punya harga diri. Jangan kau mati, kau hidup saja, kami masih muter ke sana ke sini. Iya, lain sama lu pok. Laki mati, lu mah sedihnya gak sampai bertahun-tahun kagak kawin lagi. Cuman kadang perempuan terlalu lebay. Baru 40 hari foto laki diliatin aja. Kadang ngedoa, ya Allah saya kangen banget sama laki saya, ya Allah. Boleh kagak saya ketemu malam ini, ya Allah, bentar aja. Coba kalau doa empok dikabul. Nongol laki dari jendela. Halo mama. Kira-kira mau ditangkap apa lu nyungsep ke kasur? Paling nyungsep, ya Allah saya bercanda, ya Allah. Kirain laki saya masih ganteng, jelek banget. Makanya nggak usah aneh pok. Besok di akhirat ada suami yang request ke Allah, ya Allah jangan kau pertemukan aku dengan istriku. Kenapa? Kata Allah, lantaran saya mati gara-gara dia, ya Allah cukup penderitaanku. Hanya pok, ya Allah rizki yang barokah mah gampang, enak dimakannya, mudah dipakai sedekahnya. Hanya itu aset yang kita punya. Maka Khadijatul Kubro ketika beliau meninggal dunia, Nabi sedih lantaran Siti Khadijah mapok bandanya habis dipakai berjuang. Di dalam buku ensiklopedia tentang Siti Khadijah ada kutipan kecil yang dikatakan Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya aku mati, kau gali kuburanku, kau ambil tulang-tulangku, kau susun jadikan jembatan untuk bisa melawan orang-orang kafir Quraisy. Ada perempuan orang sini kalau lakinya mau ngaji semuanya disiapin. Bang, ini kunci motornya. Bang, ini bakal beli bensinnya. Bang, ini bakal beli rokoknya. Bang, ini bakal ikut arisannya. Ada yang begitu? Ada apa kagak bini model begitu di sini? Ada apa kagak? Ada. Kalah bini gua ge kagak. Boro-boro saya aja mau ngaji kemari dijatah 300.000. Maka saya jadi laki muter otak, bang ini bagaimana duit biar kagak jatuh semua ke bini begitu. Makanya saya bawa amplop kosong begitu. Ntar bang Haji ini ngamplopin gue pecah 2 kan aman. Hanya kita mah dulu kagak ngedengerin apa kata orang tua. Maka Betawi mah kudu ngedengerin apa kata orang tua. Dulu mah kita apa dinasehatin sama bapak kita, tong lu kalau mau nikah jangan nyari bini yang pintar nyari duit. Dulu mah kita kan mikirnya kalau bini pintar nyari duit kan kita enak rumah tangga. Dia nyari duit, saya nyari duit kan imbang. Begitu. Kerasanya baru keharang. Itu gua naruh duit di mana aja ketemu aja sama dia, saking pinternya itu nyari duit. Udah ditaruh di bawah sarung BHS masih ketemu aja. Aduh ampun. Makanya besok kalau nisfu Sa'ban pada minta maaf begitu pok, bang minta maaf sama laki, bang maafin saya banyak dosa sama abang gitu, bang maafin ya bang ya. Emang apa sih lu neng tumben minta maaf? Ya Allah bang, abang kan sering hilang duit. Iya. Emang apa? Lah itu bukan tuyul bang, emang siapa pugu saya bang tuyulnya. Nah begitu. Makanya hati-hati hadirin dalam perjalanan urusan kehidupan itu akan menjadi bekal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Insya Ahmad ya Habibi salam Bibi salam alaika Habibi bareng Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika
ala Nabi Muhammad. Maka Isra Mi'raj itu bukan sekedar perjalanan minal haram ilal aqsa, bagaimana kita mengisrakan diri kita dari kagak baik jadi orang yang baik. Kalau udah baik, mi'raj, naik lewat sholat yang kita lakukan agar kita menjadi ibadur rahman, hamba yang dipilih, hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Isra makan simple, perjalanan Nabi di waktu malam udah. Jadi kalau ada orang sini berantem sama lakinya tengah malam, dia gembol pakaian, ketemu sama tetangga, mana lu po? Isra. Itu tandanya dia lagi berantem pergi di waktu malam. Makanya Nabi perjalanannya waktunya singkat tapi jaraknya jauh. Bagaimana mau di dalam kitab Satu Malam bersama malaikat Jibril itu Nabi ngomongin Isra Mi'raj 3 hari. Nabi kan pergi Isra Mi'raj itu Ahad malam Senin. Nah Senin pagi Nabi bingung gimana cara ngomonginnya. Makanya Senin, Selasa, Rebo tuh dibahas. Baru tuh pecah umat. Ada yang golongan Abu Jahal, ada golongan Abu Bakar. Kan banyak yang nggak percaya waktu itu mah. Sebab nggak ada teknologi, nggak ada pesawat. Kita dulu pergi haji berapa tahun? Berapa bulan naik kapal air? Jangan kapal air atau nggak enak, kapal laut. Kapal air mah bahaya. Kapal laut berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan naik kapal laut, Pok. Makanya dulu mah orang kalau mau pergi haji sekalian bagi-bagi waris. Sebab antara hidup dan mati. Sekarang mah ke Mekah naik pesawat tanpa transit berapa jam? 9 jam 10 menit itu kalau pilotnya bangun. Kalau pilotnya tidur, lo mampus sudah. Maka gading yang selamat pisan. 9 jam 10 menit cepet karena dulu mah nggak ada teknologi. Ada yang udah pernah pergi ke sono? Ada yang belum? Ada yang belum? Saya doain mudah-mudahan pergi. Tapi yang belum pergi suaminya ada, taruh di Pegadaian. Lumayan cair 30 mah. Jangan kecil hati pokoknya mah, Pok. Jangan kecil hati. Orang kalau kecil hati sampai kapanpun gak bakalan bisa ziarah ke sono. Jangan kecil hati. Saya mah mustahil Pak Kiai bisa ke Mekah, rumah dia masih ngontrak. Emang ada larangan orang ngontrak pergi umroh? Kagak ada. Di sono dia mau dipisahin ini kali gitu, yang ngontrak tawafnya belakang makam Ibrahim. Nggak ada yang dipisah-pisah. Semuanya udah diatur ame Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti menjelang Ramadan lebih dekatnya kita melakukan setoran amal per tahun. Mudah-mudahan akhir dari buku catatan amal kita min husnil khotimah, dalam keadaan baik pada lembaran yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya urusan Allah beresin urusannya. Pokoknya semuanya, segala apa yang ada dalam diri kita mudah-mudahan malam ini dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dosa kita malam ini Bapak Ibu semuanya udah diangkat ame Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman malaikat bingung ini dosa mau dibuang kemana. Dibuang ke kelurahan, orang lurah datang ke sini. Dibuang ke jalan, ngalangin orang lewat. Akhirnya ada ibu-ibu yang pulang duluan sebelum doa. Nah dosa yang segini banyaknya dikasihkan sama emak-emak yang pulang duluan sebelum doa. Empok kalau mau pulang-pulang, malaikat udah nungguin di pertigaan. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat semuanya, kita ketemu pada layanan dan episode yang berbeda. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat mengisi malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Ahmad Zahrudin mohon undur diri dari studio 1 Kebonjeruk Jakarta menyampaikan, insya Allah kita ketemu lagi pada episode gelombang kajian dan channel YouTube yang berbeda. Burung irian, burung cendrawasih
cukup sekian dan terima kasih burung dara, burung merpati. Bye bye, sampai kita berjumpa lagi. Buah jeruk, buah delima, buah salak, buah kedongdong. Panitia jangan lupa parsel buah sama berkat dong. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.